Sekarang kita berbicara atau membahas perihal sholat. Anda harus bertanya mengapa sholat itu diawali sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hal itu disebabkan oleh Allah itu menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, dan pada kurun waktu tertentu Allah baru menilai bahwa manusia sudah sanggup independen. Karena tentu saja dunia ini asing bagi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa istrinya pada waktu mereka berada di dunia. Jadi para beliau itu beradaptasi dengan dunia, mana manfaat, mana madarat dipisah-pisahkan dulu dan diajarkan pada keturunan-keturunannya, sehingga pada waktu zaman Nabi Muhammad Allah menilai sudah siap. Maka Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, menerima wahyu untuk Nabi Muhammad melakukan sholat sebanyak 50 rakaat sehari. Dan menurut Al-Quran dan para penisepuh itu, para tetua Islam zaman dahulu, ya mungkin sekarang masih ada yang berceramah tentang Nabi Muhammad itu menerima wahyu sholat 50 rakaat, dan malaikat Jibril menyarankan agar Nabi Muhammad SAW memohon pada Allah hanya 5 waktu saja. Dan pada akhirnya sholat sungguh-sungguh, sholat wajib itu 5 waktu. Pertama dari sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi Anda berpikir apa tentang sholat itu? Peristiwa itu. Kalau menurut hikmah dari intelektualitas Islamiyah, psikologinya, bahwa memang benar bahwa makhluk itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada seorang pun makhluk yang tahu apa yang akan terjadi. Malaikat Jibril juga tidak tahu apa yang terjadi kelak. Semua makhluk pokoknya. Dan kesalahan mereka belagak tahu. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang terjadi, sehingga sholat yang 50 rakaat itu dimohonkan menjadi 5 rakaat. Nah, itu mungkin satu kesalahan besar. Dan menurut kita, Allah menciptakan makhluk itu memang semata-mata hanya untuk bersujud kepadanya. Jadi mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat itu urusan Allah. Nah, hal itu diseimbangkan dengan janji Allah tentang akhirat, di mana manusia itu akan kembali kepadanya. Jadi menurut hikmah, rakaat sujud manusia sudah dihitung oleh Allah. Pada waktu manusia sejak diciptakan lahir, sudah direncanakan berapa kali manusia itu sujud sampai akhir hayat. Maksudnya berapa rakaat manusia itu akan melakukan sholat. Jadi di dunia ini banyak manusia yang sholatnya jarang, tapi pada akhirnya manusia itu meninggal juga. Dan itu jangan manusia lain menilai bahwa itu orang kafir atau orang yang tidak beriman. Mungkin Allah hanya menghitung rakaatnya. Karena saya berpengalaman dalam hal sholat. Pada waktu saya sholat subuh 2 rakaat, karena ngantuk saya kelebihan 1 rakaat. Tiba-tiba pada waktu sholat zuhur saya hilaf lagi, cuma 3 rakaat. Jadi kalau dihitung, yang subuh 3 rakaat ditambah zuhur 3 rakaat, 6 rakaat. Dan itu sering terulang, padahal saya sudah waspada dan niat sungguh-sungguh. Ternyata terus berulang. Jadi rakaat itu adalah sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah per hari. Jumlahnya apa yang dikehendaki Allah.
tidak bisa dikurangi atau ditambahi oleh manusia lain dengan pemaksaan dan sebagainya. Anda sudah jelas bahwa sholat adalah milik Allah sesuai dengan umur manusia itu diciptakan. Dan diawali sholat itu ketika manusia sudah mampu menggunakan dunia ini, membersihkan yang untuk Allah, menempatkan dirinya sendiri, dan memprotek hidupnya untuk tidak berbau dengan hal-hal yang melanggar ketentuan Allah. Dalam arti kata, dewasa. Saudaraku, orang bersolat itu pertama adalah niat sholat, berwudu dengan rohaniah dan jasmani yang bersih. Kemudian takbir. Pada waktu takbir itu, kedua tangan mengangkat hingga ke telinga. Allahu Akbar. Apa yang terjadi di sana, di dalam tubuh kita? Belum ada yang pernah bercerita tentang hal ini, atau belum ada yang pernah mengungkap sunnah Rasulullah atau sabda Rasulullah SAW perihal takbir itu, atau belum pernah ada yang menafsirkan dari Al-Quran adanya peristiwa takbir. Takbir itu pada waktu tangan kita terangkat di telinga kita sampai ke telinga, malaikat itu melihat ke telapak tangan kita, dan catatan perbuatan kita sudah dilihat malaikat, dan saat itu juga malaikat segera mencatat. Jadi orang-orang yang kafir yang sengaja sudah melawan Allah tidak mau melakukan sholat karena takut catatannya itu diketahui oleh para malaikat. Dan setelah takbir, dalam sholat itu membaca iftitah. Allahumma bangit baini wa baina khotoyaya kama pangantaban al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas sabul adiyyi min lana. Allahumma fil khotoyaya bil ma'i wasal wal barad. Dalam pengertian iftitah itu adalah mengawali bahwa hidup adalah beragam. Beragam dalam arti kata, ada yang mendefinisikan hidup sebagai Islam, hidup sebagai kemaksiatan, hidup sebagai kematian, dan hidup sebagai penderitaan. Ada yang mendefinisikan hidup adalah pelampiasan daripada hawa nafsu untuk divisualkan dalam berbagai aksi. Maka kalau kita sudah membaca iftitah, semoga keragaman itu membaur menjadi satu ketaatan kepada Allah semuanya. Jadi yang kafir melakukan sesuatu yang tiba-tiba mendukung orang melakukan ibadah. Misalnya